Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan dalam berkegiatannya ya di hari ini dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oh ya, mungkin juga buat teman-teman semua mungkin yang lagi nggak enak badan atau yang lagi sakit ya, semoga cepat diangkat penyakitnya, semoga lega sembuh. Oke, kita lanjut lagi. Ngomongin tentang musim hujan ya, musim hujan atau musim pancaroba nih, dari musim panas menuju musim hujan nih guys. Nah ini nih ada beberapa ini ya, beberapa kondisi khusus yang harus kita persiapkan nih sepertinya guys. Ya, jadi kondisi-kondisi tersebut mau coba saya ini nih, saya ulas di konten kali ini ya. Konten tentang ngebahas persiapan menghadapi musim penghujan. Iya. Yeah. Untuk anak motovlog, ya, untuk anak motovlog lagi. Ya untuk para motovlogger ya, gimana sih kiat-kiatnya ya supaya kita tetap waspada ya dan tetap tetap produktif juga walaupun lagi musim hujan. Waduh, coba kita ulas satu persatu ya. Yang pertama itu saya mau coba ulas atau mau bahas tentang si orangnya tersebut ya, atau si apa namanya, si ridernya ya, atau si yang bawa motor. Wah tuh, jadi pertama itu pastikan dulu ya, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, tapi saya cuma mau mengingatkan aja. Pastikan kalau kita lagi bawa kendaraan itu dalam kondisi yang prima ya guys, alias dalam kondisi yang fit. Jadi itu dengan harapan kita bisa menghadapi apa namanya, sesuatu ya di jalan ya, mungkin keadaannya itu mungkin lagi darurat gitu, jadi kita bisa dengan sigap ya, dengan sigap mengatasi kondisi tersebut gitu, atau refleksnya itu bisa dengan cepat gitu kita mengambil keputusan. Mungkin misalnya lagi jalan kayak gini, tiba-tiba ada orang nyebrang atau ada kendaraan yang tiba-tiba ngerem dengan mendadak ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam keadaan fit, dalam keadaan yang prima, badan itu mungkin itu juga berpengaruh sama nanti kesigapan kita ya dalam menghadapi situasi tersebut gitu guys. Lalu yang kedua mungkin saya mau bahas tentang kendaraannya nih. Nah, kendaraan atau kendaraan motor ya, motor yang kita gunakan ya. Itu yang pertama sih, kalau saya itu yang pertama saya mungkin ngecek itu kondisi ban. Jadi kondisi ban motor itu saya mungkin cek dulu ini keadaannya ya. Jadi apakah bannya masih bagus, apa namanya, kalau bahasa saya itu kembangnya ya. Jadi itu alur alur kembangnya atau ulir ulir kembang atau alur kembang ya. Jadi itu bentukannya itu apakah masih bagus ya, atau mungkin dia udah agak tipis atau udah gundul ya. Nah itu saya cek dulu tuh, kalau nanti tiba-tiba kita berjalan di aspal yang licin karena basah ya, atau mungkin aspal yang banyak kerikilnya. Nah itu nanti dia nggak terlalu lengket ya di aspal tersebut. Nah kalau mungkin di situasi kayak gitu ya, sebaiknya sih jangan berjalan terlalu ngebut ya, atau terlalu kencang di kondisi kayak gitu. Idealnya sih kita harus jalannya ya yang sewajarnya aja sih gitu. Pun kalau misalnya nggak hujannya terlalu deras ya,
Tapi kalau dengan kondisi ban tersebut itu tetap harus hati-hati ya guys. Gitu. Wow, ada mobil apa itu guys? Ada mobil traktor. Wah, dia lagi ngangkat itu tuh, ngangkat beton ya, buat bikin selokan. Wah, luar biasa. Mobil transformer. Oh, ternyata begitu guys caranya dia untuk ngangkat. Keren. Oh, lagi bikin galian ini buat bikin saluran ya, dorong-dorong. Tips yang kedua, tadi yang pertama itu adalah kondisi ban ya. Nah, tips yang kedua itu adalah kalau saya nih setelah ban itu saya ngecek pengeremannya guys. Nah, pengereman juga penting nih. Pengereman, jadi harus dicek ini sistem pengeremannya apakah sudah berjalan dengan baik belum ya. Gitu. Jadi usahakan tidak ada yang bocor-bocor ya di di bagian remnya, karena kalau sudah bocor-bocor gitu biasanya dia remnya itu udah ngelos tuh, udah nggak terlalu pakem. Nah, pastikan nggak ada kebocoran, dan setelan remnya juga disesuaikan aja ya dengan selera masing-masing pengendara ya. Gitu, apakah dia suka yang pakem banget atau mungkin yang setengah pakem. Biasanya masing-masing udah punya settingan tersendiri, tapi pastikan sistem pengeremannya sudah berjalan dengan baik. Nah, itu yang paling penting. Oke, lanjut tips yang ketiga. Tips yang ketiga itu kalau saya sih biasanya saya ngecek kondisi mesin ya. Kondisi mesin motor itu biasanya kalau kita ketemu kondisi jalanan yang sudah ketemu genangan ya, genangan air yang cukup signifikan. Bahasanya ya cukup inilah ya, cukup bikin khawatir ya. Ketinggiannya mungkin antara dari 10 sampai 30 cm itu biasanya harus hati-hati tuh guys. Kalau kondisi mesin kita nggak terlalu prima ya, itu sebaiknya jangan dipaksain untuk lewatin genangan tersebut ya, takutnya nanti malah mogok. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin ya kalau kondisi mesin motornya masih bagus, masih prima, dan kalau genangannya nggak terlalu jauh ya jaraknya, ya mungkin silakan dicoba untuk dilewatin gitu. Takutnya cuma mogok aja guys di jalan gitu. Ya paling kayak gitu sih, sharing-sharing dari saya ya, tips singkat untuk menghadapi musim penghujan ya, untuk para teman-teman semua yang senantiasa ya di di jalan dalam berkegiatan. Dan yang terakhir mungkin nih buat para teman-teman semua yang juga hobi motovlog ya, bikin konten motovlog itu pastikan cari momen atau waktu yang pas ya. Jadi jangan pas lagi hujan-hujan tetap dipaksain untuk bikin video ya atau bikin konten, takutnya nanti malah nggak fokus, malah amit-amit terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya. Karena biasa kalau lagi hujan deras itu situasi itu di jalan tuh suka aneh-aneh guys. Ada yang malah lebih suka ngebut gitu, ada yang juga malah jalan terlalu pelan ya gitu, jadi suka aneh-aneh ya. Mungkin gitu aja guys, tips singkat dari saya ya. Semoga ini bermanfaat dan berfaedah buat teman-teman semua yang melihat. Oke, nggak panjang lebar, saya ucapkan banyak terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini, channel Hendy Fajar, dengan cara gimana? Dengan cara like, subscribe, share, dan komen di video ini ya, apabila video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, dan nggak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga teman-teman bisa terus berproduktif dan terus semangat selalu dalam menghadapi hari-hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.